Ia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya, kepada kita yang meminta. Hanya hal yang baik, bukan menurut kita, tapi menurut Allah sendiri baik. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar hamba-Mu akan membagi firman, biar Engkau yang beracara di tempat ini dan teman-teman yang mendengarkan firman-Mu boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa, amin. Shalom Napos Handphone Inspirasi. Kembali lagi kita hari ini mau bahas firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Teman-teman Aposo, gimana nih untuk pergumulannya dalam hal ketaatan? Pasti ini adalah perkara yang sukar, perkara yang sulit, perkara baru yang terlihat asing ya bagi kita. Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang maha kuasa. Kalau sampai hari ini kita bisa hidup, kita boleh belajar, mungkin sesekali kita jatuh tapi kita bangkit, dan kita kembali boleh taat mendengarkan firman Tuhan, rangkaian firman Tuhan tentang ketaatan. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Teman-teman Aposo, saya percaya di rentan usia kita saat ini, teman-teman pasti ada yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin karena pandemi ini teman-teman juga
ada yang harus di PHK atau belum mendapatkan pekerjaan akhirnya karena banyak perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan, atau teman-teman ada yang harus belajar dari rumah, sedang usaha untuk tes masuk perguruan tinggi atau sekolah favorit, atau bahkan yang naik level daripada itu semua, teman-teman ada yang memiliki kerinduan akan pasangan hidup. Teman-teman gak jarang ketika kita menjalani ketaatan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu terlihat jauh sekali dari jangkauan kita, jauh sekali dari pandangan kita. Tapi itulah ketaatan. Apapun kendalanya, sekalipun apa yang kita harapkan ternyata terlihat masih jauh, itu adalah ketaatan. Taat itu konsisten tetap melakukan apa yang berkenan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita tanpa interupsi. Ya, sekali lagi ketaatan itu dilakukan secara konsisten. Bukan berarti ketika saya atau teman-teman yang lain membagikan kepada teman-teman hal ketaatan, kami jauh di atas teman-teman, enggak. Justru inilah salah satu cara kami untuk mengingatkan dan menegur diri kami, karena ketaatan itu memang adalah proses jatuh bangun. Gak ada satu kebaikan pun yang diperoleh dengan mudah. Semuanya diperoleh dengan proses dan masalah untuk menjadi lebih baik. Begitu juga dengan teman-teman di sini. Untuk teman-teman yang memiliki kerinduan akan pendidikan, akan pekerjaan, akan pasangan hidup, teman-teman saat ini menanti, bertanya-tanya, sampai kapan Tuhan? Atau, ya Tuhan, apakah perjuanganku belum cukup? Atau mungkin dari teman-teman juga ada yang sudah mendapatkan pendidikan, pekerjaan, pasangan yang teman harapkan, tapi dalam hati teman-teman berkata, aduh Tuhan, sebenarnya bukan seperti ini. Yang ada hanyalah penyesalan. Teman-teman percayalah, saya mau garis bawahi dan saya mau ingatkan firman Tuhan yang tadi. Siapa tahu teman-teman ada yang belum menyadari akan hal ini. Allah mengatakan kalau kita saja yang jahat tahu memberikan apa yang baik bagi orang yang kita kasihi, apalagi Allah Bapa sendiri yang adalah sumber kasih. Ia akan memberikan yang baik. Saya ulangi, Ia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya, kepada kita yang meminta. Hanya hal yang baik. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah sendiri baik. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sepertinya melihat kok semuanya masih semeraut ya Tuhan, semuanya masih seperti benang kusut yang belum kelihatan bentuknya, tenang sajalah dan sabarlah, karena ketika kita belum melihat sesuatu yang baik, kalau apa yang kita jalani belum terlihat baik, atau apa yang kita nanti belum berjalan dengan baik, itu karena Tuhan belum selesai atas kita. Jadi ketika dalam penantian ini kita rasanya mau menyerah, jangan menyerah, tapi berserah. Kita boleh angkat tangan, bahkan kita harus angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan dan mengerjakan segalanya. Saya pernah mendengar firman Tuhan dari kitab Keluaran yang mengatakan bahwa Dia yang akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Jadi ketika teman-teman di sini merasakan kegalauan itu, kegalauan akan ketaatan dan penantian, sabarlah, karena Tuhan belum selesai terhadap dirimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kalau dalam pergumulan kami
Untuk menjadi seorang yang taat, kami banyak mengeluh, kami banyak bertanya-tanya, kami banyak merasa gak mampu. Ampuni kami karena kami meremehkan Engkau. Hari ini kami mau ambil komitmen baru, kami mau belajar hal baru, menjadi anak Tuhan yang taat sepenuhnya, memberikan hidup kami, biar Tuhan yang bentuk, Tuhan yang pakai, Tuhan yang sempurnakan. Bekerjalah atas hidup kami, kami mau angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, percayakan segalanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu berdoa, mengucap syukur, dan selalu percaya. Amin.